nggak mau denger dulu tes, saya bilang gitu kan, kali aja minat. Enggak bang, udah sana katanya. Enggak mas, udah sana katanya. Waduh, dalam hati saya, Ustaz. Belum juga kita ngomong, baru berapa ketok pintu ibaratnya gitu iya. kan. Halo, selamat sore Bang Niko. Selamat datang di podcast kita nih. Iya. Ini bintang tamu pertama kali nih. Waduh. Dari mana nih datangnya nih? Dari Jakarta. Dari Jakarta nih. Terima kasih banget waktunya udah nyempetin ke sini jauh-jauh dari Jakarta sampai ke Cikarang. Gimana perjalanannya tadi? Lumayan macet sih sebenarnya. Macet ya. Males nih macetnya doang nih. Biasa kalau udah hari-hari kerja udah mulai sore aja udah mulai macet gitu ya. Iya. Parah banget. Jalannya jauh lagi kan dari Jakarta. Berapa menit nih dari Jakarta ke sini? Dari Jakarta ke sini sekitar 2 jam lah kalau mau macet. 2 jam naik motor itu ya? Tadi berapa ya? Paling tadi cuma sejam lebih doang sih, karena jalannya untung nggak terlalu macet gitu. Belum terlalu macet banget ya? Iya. Jam berapa dari sana? Kalau jam segini mah pasti parah macetnya. Di depan juga udah macet ya. Iya. Kesibukannya sekarang apa aja nih kok? Ya biasa lah kalau saya ya. Kesibukannya kalau siang mah ya kerja. Udah nyales ya? Saya kan sales soalnya, jadi ya siang kerja ke langganan cari order, terus nagih gitu aja sih. Kalau malam mah Istirahat ya? istirahat, tapi nggak istirahat juga sih kalau saya kan tidurnya di Karawang kan. Nginepnya di Karawang bukan di Cikarang? Bukan, nginepnya kan di Karawang kan. Paling kalau udah malam tuh paling ya biasalah kalau anak muda mah paling di sono kan teman banyak tuh. Banyak temennya paling ya, nongkrong gitu nongkrong. Kalau nggak disamperin, kalau nggak temen nyamperin ya paling saya ke mana gitu ketemuan gitu. Ngilangin penat ya, berbagi Iya. pengalaman gitu kan, Iya. tukar-tukar pengalaman Iya. bareng-bareng sama Teman-teman seumuran semua lagi kan di sono kan. Jadi sesama sales juga? enggak sih, ya ada lah sales, cuma Macam-macam ya? ya sebenarnya ada juga teman sales, cuma dia nggak tiap minggu ke Karawang. Kalau saya kan tiap minggu ke Karawang. Udah rutin gitu ya tiap Udah minggu ya? rutinitas tiap minggu gitu. Tiap hari apa tuh ke Karawang? Senin sama ya, Senin pokoknya nginep di Karawang, patokannya di Karawang. Pokoknya naik keluar kota Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis? Iya, Jumat balik Jakarta gitu. Oh berarti pas Jumat mampir ke sini dulu ya biasanya baru Iya, balik? Jumat kan biasanya ke sini kan. Gitu. Kalau Senin mah paling Senin daerah Tambun, atau enggak langsung bablas Karawang, atau enggak mampir ke Cibarusa. Ya, kalau misalnya memang ibaratnya lagi banyak kerjaan, kalau dari Cibarusa dulu gitu. Samperin yang paling jauh dulu ya biar Ya paling yang mana yang paling ini sih yang banyak yang banyak kerjaannya ya itu. Biasanya kalau tagihan banyak nih, wah ini nggak bisa nih daerah sini harus samperin nih gitu, beresin itu. Koniko ini asli Jakarta atau dari mana? Atau perantauan juga nih? Bangka Belitung saya. Oh perantauan juga ternyata. Perantauan. Sama kayak kita teman-teman Iya. di sini juga. Bawaan apa aslinya? Jawa ya? Saya Jawa, saya dari Kebumen. Oh, Kebumen ya? Iya. Oh, Udah pernah Kebumen. dengar belum? Kebumen pernah dengar. Orang gudang kita orang Purbalingga loh Oh banyak. sebelahan juga sih. Jauh nggak dari itu? Dari Kebumen? Ya sekitar 1-2 jam. 1-2 jam ya? Ya. Oh. 1-2 jam. Estimasi di kampung ya, bukan di Jakarta ya. Oh. Kalau di Jakarta Kalau kan di kampung 2 mah jam itu dekat. nggak macet kali ya bang ya? Nggak ada, paling hari tertentu aja sih. Hari apa tuh tertentu? Ya Lebaran. Oh, Lebaran macetnya pindah gitu kan. Macetnya pindah ya? Ya macetnya pada pindah ke daerah-daerah gitu. Oh, emang kalau di sana itu ya? Kalau itu libur panjang rame kali ya? Rame, biasanya rame. Hampir semua wisata biasanya pasti rame sih, apalagi wisata-wisata yang populer gitu kan. Oh. Itu pasti ngantri deh. Oh gitu. Ya Koniko kan jadi sales itu udah berapa lama sih? Sebenarnya baru 2 tahun lah. 2 tahun baru saya, masih junior saya. Baru tapi udah banyak pengalaman nih, jualannya udah jago. Ya enggak lah, maksudnya belajar dari pengalaman juga sih Bang Mano. Dulu kan saya sebelum jadi sales material ya, hitungannya kan saya sekarang material ya. Iya benar.
Dulu mah saya sebelum jadi sales material mah saya mah pertama ngerantau tuh kerja jadi sales kreditan elektronik tuh. Tapi kan udah langsung terjun ke sales kan? Berarti Dulu, udah lama juga. enggak, jadi dulu tuh pernah pertama itu di Bekasi. Nah, di Bekasi itu belum jadi sales, baru disuruh ikut supir, jadi nge-naik lah gitu. Oh, bantuin Ya, supir. ya cuma karena saya nggak betah di situ, saya cuma bertahan sebulan doang. Akhirnya saya pindah ke Cikarang, dari Bekasi ke Cikarang. Nah, saya dulu tinggalnya di Cikarang berapa lama ya? 6 bulan kalau nggak salah. Saya perusahaannya kan di Cikarang. Di Jababeka pintu 11 kalau nggak salah dulu. Pintu 11 itu ya. Iya, dulu di situ apa namanya kantornya. Dulu ya itu ya pertama mah nggak tahu kalau sales tuh kayak gimana sih. Masih nyoba-nyoba gitu ya. Nyoba-nyoba. Jadi ya ibaratnya kata orang kan sales itu penghasilnya kan lumayan tuh kan. Sebenarnya penghasilan sales bukan lumayan sih ya, nggak bisa diukur. Memang nggak bisa diukur. Ya, Ya benar, tergantung nggak bisa kita sih. diukur. Ya misalkan kalau kita dapat target atau targetnya banyak gitu kan, otomatis bonusnya juga mengikuti. Iya. Dulu tuh kalau dulu saya jadi sales elektronik tuh nggak ada gaji Bang Wano. Itu jadi sistemnya jadi ya. Bagi hasil. Betul, kayak saya Oh, sekarang ini. Jadi dia nggak ada dapat duit jalan. Pokoknya itu, pokoknya apa namanya semakin gede omsetnya gedenya lumayan. Apa maksudnya penghasilannya juga makin gede. Kalau gitu. bagi hasil itu persentasenya berapa sih kok? Ya nggak tentu ya. Tiap perusahaan tuh kan beda. Ya, sepengalaman Koniko aja nih selama ini. Ya kira-kira ya pokoknya yang pasti kalau di maksudnya kalau kebanyakan perusahaan yang kayak saya ini paling ya bosnya 70, 30 buat. salesnya 30. Ya worth it lah kalau menurut saya kan ibaratnya bos kan mau bayar karyawan segala macam gitu. Bener-bener. Nah, itu. Kalau gaji kan nggak ada patokannya gitu Nggak ada jadi sales patokan. ya. Jadi kalau teman-teman ada yang pingin jadi sales gitu kan, jangan berpatokan gaji soalnya awal-awal pasti untuk apa sih ya namanya itu adaptasi gitu ya. Adaptasi mendapatkan customer itu juga butuh waktu dan juga butuh perjuangan gitu Betul. kan. Cuma kalau gimana ya? Saya kan ibaratnya sistemnya udah bagi hasil ya. Jadi omset tuh maksudnya nggak terlalu jadi pikiran, maksudnya nggak ditekan-tekan sama perusahaan, maksudnya nggak ditarget, enaknya gitu kalau di kayak saya nih Bang. Saya dulu pernah jadi sales importir dulu. Oh, importir apa tuh? Ya apa namanya kayak barang-barang alat-alat teknik itu pernah, terus sanitari kayak handle Sanitary, pintu, handle set segala macam pernah. Dan itu saya apa ya nggak bertahan lama. Yang pertama tuh di handle di sanitari itu cuma berapa lama ya 3 bulan. Kenapa tuh? Cuma bentar aja. Ya gimana ya, saya nggak sanggup Bang bener. Tekanan itu ya. Tekanannya gimana ya, saya kan masih baru, masih pemula, nggak ada langganan sama sekali ya. Jadi saya itu di press omset tuh harus gede gitu loh. Saya kan nggak bisa. Padahal baru join. Padahal baru join, saya juga ibaratnya juga jadi sales kan belum lama. Ya, Nah, belum jadi kan ada saya koneksi gitu ya. betul. Jadi harus dibom gitu loh. Maksudnya omset harus gede, terjun langsung gede gitu. Ya kan semua kan ada proses kan. Kalau menurut saya ya semua kan ada proses, nggak bisa langsung gede. Saya sama kayak ibaratnya yang saya sekarang nih. Dulu kan saya ngerintisnya kan susah, Bang. Emang langsung gede Iya, enggak, benar. Bang? Belum tahu orang kenalan-kenalan Iya, gitu dulu kan. saya masukin sini, Bang Wakno tahu lah saya pertama kali masukin ke sini kan. Iya. Pas itu Pak, ada komekel lagi kan. Wah, memang jodoh kan. Mungkin waktu itu berapa kali kesini ya baru di order ya? Bukan yang pertama kan? Pertama, Bang. Atau langsung pertama? Sekali datang kan langsung ada komekel. Oh. Jadi nego, akhirnya deal gitu. Bener-bener. Pas sampai sekarang gitu kan. Karena juga pemilik toko yang gimana ya? Yang ramah juga ngaruh juga gitu ya. Iya. Kadang kalau pemilik toko yang ramah kita nyamperin buat nawarin barang juga enak Iya. juga gitu kan. Saya kalau bisa langganan saya sih kalau bisa kayak komekel. Bener, orangnya asik banget soalnya. Susah loh nyari karakter orang toko tuh yang kayak gitu loh Bang, bener. Kadang yang mau ngobrol sama siapa aja gitu kan. Bener. Saya juga pernah maksudnya ada lah toko langganan. Dia tuh 2 kali Bang saya ke situ nyamperin. Saya ajak ngobrol nggak mau jawab sama sekali. Oh ini nih pengalaman suka dukanya jadi sales. Ya. Itu mungkin salah satunya yang dukanya. Gimana Ya. tuh ceritanya tuh? Ya adalah toko bangunan di di pusat kota ya Karawang. Oh di Karawang. Ya di Karawang. Bisa pokoknya di pusat kotanya lah. Iya iya. Nah, itu mah
toko itu nggak usah diraguin lagi kok. Memang gede ya. Gede, terus pembayarannya nggak usah takut. Jadi saya udah tahu, maksudnya udah, wah ini toko ini udah terkenal nih, aman nih, udah pasti aman, nggak usah takut. Gitu ya. Nah, giliran yang sekarang ya giliran ininya nembusnya gimana nih, biar dia bisa ngambil ke saya kan. Pertama saya masuk ke toko, ya biasalah kalau saya kan siang kok segala macam, kan. Ya siang kok dari ini, nah nawarin ini, nggak digubris kok saya kok. Nggak di dia sibuk ngituin ini, nggak tahu lah apa yang diurusin, main HP segala macam. Oh enggak kok katanya. Langsung ditolak gitu ya. Enggak kok katanya. Nah, ya ibaratnya pas dia ngomong gitu ya dari respon pertama, wah kayaknya udah kurang bagus nih. Udah kurang bagus. Daripada ntar saya rusuhin, takutnya saya banyak tanya kan dia ntar jadi risih gitu kan, ya, dia risih, ntar kesal saya, ntar ibaratnya diomelin kan. Daripada gitu udah cabut tuh. Itu yang pertama. Nah, datang lagi itu pas udah itu selang berapa, itu lumayan lama tuh Bang, selang berapa ada lama? Kali 2-3 bulan ya. Dicoba lagi gitu. Coba lagi kan, saya kan orangnya kan wah dulu maksudnya on fire lah gitu kan, sedikit tertantang gitu ya. Cuma saya tuh kadang-kadang saya nawarin maksudnya nyeles itu kadang tergantung mood. Itu nyeles juga ada moodnya loh Bang. Tergantung orang yang kita prospek juga. Betul, ya. Betul, maksudnya tergantung. Kalau lagi mood memang wah semangat nih. Cuma kalau lagi nggak mood malas antar aja lah gitu. Nah jadi yang kedua kali, wah saya coba-coba nih. Wah kebetulan lagi semangat nih kan, lagi datang samperin. Siang kok, ya biasa lah kayak gitu, coba lagi. Nah pas itu mungkin dia udah pernah lihat saya kali ya, udah maksudnya agak-agak ingat lah dikit. Oh ya, barang apa nanya gitu. Tapi dia sambil main HP tuh, barang apa? Ditanggepin tapi tidak diperhatiin ya. Ya barang ini gitu kan. Oh ini yang berapa duit emang? Harganya sekian. Oh nggak masuk, udah nggak masuk kok katanya. Nggak masuk katanya harganya, udah katanya. Dah dari situ wah ditolak 2 kali nih. 2 kalinya. Ya walaupun ibaratnya udah ada respon dikit, udah ditolak 2 kali kan. Ya udah kan gitu kan. Ya udah kok. Saya tinggal kartu nama aja gitu. Saya tinggal kartu nama saya Bang Onu di toko itu. Nah saya memang udah nggak mau masukin lagi tuh kok. Udah nyerah tuh. Udah angkat tangan. Dari respon orang tokonya, dari segi harga juga kayaknya tipis kemungkinan. Jadi saya udahlah nggak mau masuk lagi. Nggak mau, udah cukup, toko masih banyak kan gitu udah kan. Udah nyerah nih, nggak mau masukin lagi nih. Udah nyerah nih. Kalau saya udah nyerah berarti itu toko udah susah. Mau disamperin berapa kali juga itu kayaknya berat Bang. Jadi daripada ngabisin waktu, mending saya cari toko-toko yang lain kan. Mungkin kesono lagi kemungkinan diterimanya sedikit gitu ya. Iya. Jadi lebih baik maintain customer yang udah ada. Iya betul. Cuma saya kan ibaratnya kan langganan baru sekitar berapa ya, 60 lah kalau digabungin semua ya, 60 lebih lah. 60 itu untuk area mana aja sih? Campur, ada Jakarta, ada Cikarang, Cikampek, Purwakarta, Karawang. Nah, Nah itu dari situ saya nggak mau masukin lagi kan, nggak mau masukin lagi tuh. Udah kapok nih. Hah? Udah kapok. Next lah, maksudnya cari toko lain lagi. Selang berapa lama? Itu lama juga tuh, selang 6 bulan, 7 bulan kalau nggak salah ya. Tiba-tiba dia ngontak orang tokonya. Wah, dari toko yang itu. Nah, dalam hati senang juga kan pastinya tuh. Sebenarnya gimana ya Bang ya, dia ngontak tuh agak kaget juga. Wah nih tumben nih toko kan. Kemarin ditolak-tolak, gitu kan. Sekarang kok ngontak saya gitu kan. Jadi agak kaget lah gitu. Nanya harga ini. Oh ini kok harga sekian ini. Oh ya udah ini order ini ya sedus berapa ya? Pokoknya ngorder obat cor kalau nggak salah itu. 2 dus atau 3 dus. Wah. Dalam hati sebenarnya males karena udah kesel sama karakter orangnya Bang. Dari awal udah kesel. Sebenarnya saya nggak mau pengen kirim itu barang Bang. Bener. Kenapa nih nggak mau dikirim? Saya kesel dulu ya. Saya udah kesel lihat orangnya Bang. Jadi saya malas kirim atau enggak ya? Gak usah kirim kali ya. Tapi ditanyain terus nggak sama tokonya? Enggak, maksudnya dia ngodar itu. Nah saya pas itu saya mikir langsung mau dikasih itu nggak ya, kirim atau enggak ya? Ya udahlah kirim lah, jangan nolak orderan kan, rezeki ya udah saya kirim tuh. Akhirnya kirim nagih segala macam. Nah dari situ akhirnya sampai sekarang Bang
yang dari awalnya nggak respon, sekarang kayaknya ibaratnya dekat lah gitu. Datang, oh sekali pas saya datang udah dia ngajak ngobrol duluan tuh. Gimana kok? Ke pasaran gimana ini? Nah, jadi maksudnya sekarang tuh udah ibaratnya nggak kayak dulu. Oh, Sekarang berarti udah ada respon, sekarang sekarang responnya udah ada udah baik. hubungan baik nih. Ya, udah hubungan baik. Ya, ibaratnya gimana ya? Nggak nyangka aja juga sih. Ya ternyata kadang apa yang kita pikirkan nggak bakal dapet ketika kita udah nggak ngejar-ngejar, malah dia malah ngejar balik ngejar kita. Ya namanya rezeki kali ya. Yang penting kan mungkin usaha. rezekinya atau jalannya gitu kan. Yang penting kita kan ke orang tokonya ninggalin apa ya? Ninggalin kesannya yang baik gitu kan. Ya, betul. Yang penting jangan ibaratnya kesan negatif yang kita tinggalin, jangan gitu. Kalau kita ninggalin kesan yang baik, kemudian orangnya masih belum respon, suatu saat mungkin dia bakal ingat mungkin apa sih yang pernah kita berikan ke sono gitu kan, walaupun cuma nawarin barang gitu kan. Tapi kalau kita awalnya udah ke sono direspon nggak baik, kita balasnya juga nggak baik, otomatis udah ketika dia butuh barang pun nggak bakal ingat ke kita gitu. Nah, saya dulu pernah pengalaman juga tuh, saya diusir. Gimana nih Pak? Saya diusir sama diusir juga itu. Saya bukan ini bukan jadi sales material tapi ya ini ya. Dulu mungkin yang masih pertama gitu ya. Masih jadi sales kreditan elektronik dulu. Di daerah Cikarang. Ya jadi ibaratnya kan dulu kalau sales kredit elektronik kan masukin semua apa aja Bang, kayak ya gimana ya, bisa dibilang door to door lah. Jadi kalau yang penting orangnya punya usaha gitu, kayak warteg boleh, warung kelontongan boleh, toko material boleh, pokoknya yang penting ada usaha. Jadi nawarin elektronik segala macam ini. Nah, nawarin kreditan gitu kan. Nah, saya pernah tuh masukin ke toko sembako. Ya, nawarin. Baru nawarin dulu ya? Oh, nawarin ya. Di sono daerah Cikarang. Jadi saya manggilnya Teh tuh. Halo Teh. Siang Teh, dari ini mau nawarin kreditan elektronik. Oh, enggak mas gitu. Enggak mas. Maksa gitu. Iya, enggak mas katanya gitu. Oh, enggak mau denger dulu Teh, saya bilang gitu kan. Kali aja minat. Enggak Bang, udah sana katanya. Enggak mas, udah sana katanya. Waduh, dalam hati saya upset. Belum juga kita ngomong, baru ketok pintu ibaratnya gitu kan. Langsung kena di hati saya Bang. Bener, aduh sakit banget ya rasanya digituin ya sama orangnya mungkin gitu. mental sales harus ada gitu ya. Kadang udah belum apa baru ketok pintu udah sakit hati. Mau dulu udah gitu kan. Sakit hati ada, terus gimana ya, sakit hati ada, cuma ibaratnya kesal juga ada Bang. Cuma kita kan nggak bisa, ibaratnya dia ngoceh kayak gitu, kita ngoceh balik kan nggak bisa. Ini walaupun sakit hati, ada rasa nggak terima ketika dia butuh kita tetap harus memberikan pelayanan servis yang terbaik gitu kan. Kita harus ramah walaupun apa sih ada apa sih di dalam hati gitu sakit kan. Hati. Akhirnya ada sakit hati. Kita kalau dia mau beli kita lupakan itu semua gitu kan. Nggak ada namanya apa sih sakit hati kadang ya memang apa sih gerundel apa sih itu bahasa Indonesia? Iya pokoknya gerundel gitu kan di dalam hati. Tapi ketika dia ada barang, butuh barang dan pembayarannya bagus, ya kita lupakan semua itu. Betul. Nah akhirnya dari situ, aduh ya udahlah, saya bilang udahlah. Oh iya Teh, langsung kabur. Kan? Langsung kabur habis itu kan. Tapi ibaratnya ya itu pengalaman buat pengalaman saya lah gitu. Ya, jadi ngelatih mental. Ya, butuh banyak mental sih, selain apa sih, kalau kayak Koniko di lapangan, selain cuaca yang kadang nggak jelas di lapangan, ngadepin mood banyak orang gitu kan. Apa sih mungkin ada rahasianya nggak sih? Apanya tuh? Biar tetap jadi sales yang apa sih? Tangguh. Iya, sales yang tangguh gitu kan di jalan maupun di sebenarnya dari gimana ya? Dari diri kita sendiri sih Bang. Kalau kita memang benar niat mau kerja, mau cari duit lah gitu ya, ya pasti bisa. Karena saya mikirin gitu, kalau enggak mah gimana saya bisa masukin sini, saya bisa masukin ke Komarko segala macam kan. Ya dari situ saya mikir, wah saya harus bisa nih pokoknya, mau nggak mau, ibaratnya siap nggak siap. Pertama mungkin harus ada kemauan dulu sama berani mencoba gitu. Betul. Kan ya. Dulu saya masukin Komarko gak gampang loh. Toko yang di Cibarusa itu ya. Itu kan kenalan Komekel. Nah, kayak ibarat Ko Vincent, Pelita Harapan. Itu enggak gampang loh, Bang. Saya nembusinnya susah itu loh, Bang.
Terus tahu tuh. Butuh perjuangan juga Itu ya. kalau gitu. bisa mah buset tuh mah. Saya juga kadang-kadang mikir, waduh gila ya, keren banget ya saya. Itu ibaratnya dulu saya keren banget gitu ya. Bisa nembusin Orang-orang itu gitu, toko-toko itu gitu orang-orang kan. besar kayak gitu kan. Keren juga ya. Gak, maksudnya saya pikir-pikir dulu Bang Manu. Cuma sekarang gimana ya Bang? Kadang ibaratnya udah ada, ibaratnya langganan udah ada segala macam. Kadang kita mau buka cari langganan baru tuh kadang ada rasa malasnya Bang, benar. Ada jenuhnya kadang. Kadang mental ibaratnya Pas dulu lagi- kan menggebu-gebu tuh kan. Pas lagi banyak mental lagi pada di Iya, bawah gitu dulu kan, kan, udah iya. capek, males gitu Iya, ya. dulu kan ibaratnya belum ada langganan segala macam kan. Jadi harus keras, maksudnya harus mental tuh harus kuat kan. Sekarang udah ada langganan, jadi mau cari toko baru tuh kayak malas. Aduh, kayak mentalnya udah malas gitulah aja Bang. Udah nggak kayak baru-baru ngerintis dulu kan, semangat. Ini semangat harus cari semua dimasukin gitu kan. Sekarang mah udah agak loyo dikit. Cuma Cuma enggak kan- lah, tapi saya mah tergantung sih kalau ini sekarang saya mau nambah langganan lagi sih. Kayak di Karawang kemarin juga baru maksudnya ada nyari toko-toko lagi, dapet satu. Ntar minggu depan atau 2 bulan depan dapet lagi Tambahin satu. lagi ya. Terus yang saya masukin tuh rata-rata toko oke semua. Ya, Dari pembayaran udah oke gitu terpercaya, udah difilter gitu. Jadi kantor kalau langsung pengajuan langsung ACC gitu ya. Iya. Tapi kadang ada juga sih ibaratnya pernah sih dikomplain sama bos. Jadi ada langganan satu di daerah Karawang. Dia itu agen, semi agen, toko semi agen. Jadi bos saya tuh wanti-wanti, dia takut kalau ada yang maksudnya kita masukin agen tuh dia takut sebenarnya. Karena apa? Yang kemarin yang udah Berdasarkan bermasalah. pengalaman gitu ya. Yang bermasalah gitu loh. Di daerah Karawang. Jadi pernah tuh diocehin juga ini maksudnya dicurigain segala macam. Akhirnya saya buktiin Bahwa nggak ada masalah gitu kan. tagihan ada berapa juta, pokoknya saya pokoknya intinya beres. Pas pulang ke Jakarta setoran udah beres, nggak ada toko yang ini, pokoknya nggak ada masalah. Udah tenang aja gitu. Semua Pokoknya aman penting gitu kan. semua aman terkendali kan. Jadi untuk sekarang sih jadi kalau bos saya sih udah percaya lah gitu. Kalau bos yang nomor satu pembayaran biasanya kan. Iya, Karena, biasa. Karena kan ada banyak tanggungan gitu kan, Iya. karyawan-karyawan gitu untuk pengiriman juga. Iya, bos Michael kayak gitu juga kan. Pasti. Terus tadi kan pengalaman pahit nih, kalau pengalaman yang baik, yang enak gitu selama jadi sales ada nggak? Pasti ada kan. Ya banyak relasi aja sih. Kayak Michael ibaratnya banyak relasi ya, ibaratnya enak, senang aja gitu loh. Jadi ibarat kadang kayak Roni RK Jaya ini sono. Kan udah deket banget tuh. Nah, dulu pas musim-musim durian itu diajakin tuh makan durian segala macam, Itu jadi ditraktir. salah satunya. Nah, itu Sales punya banyak channel kan, Nah. sering banyak traktiran gitu. betul. Terus ibaratnya kan kalau kita apalagi dekat sama orang toko ini kan dia pasti bantu kita Bang Matno. Iya benar, Walaupun sama-sama dia- saling bantu sih. Betul, walaupun pasaran lagi sepi, kalau dia memang dekat, ibaratnya benar klop sama Bang Matno lah istilahnya atau sama saya gitu kan, dia pasti ke kita larinya. Intinya hubungan Nah itu kok, plusnya, komunikasi itu gitu plusnya. kan. Nah itu plusnya. Terus ibaratnya kita sama orang toko tuh kan jadi deket segala macam. Jadi kita tuh saling bantu lah, Bang. Itu sih kalau menurut saya. Jadi sama-sama enak, toko Keuntungannya terbantu, gitu. yang Betul. ini juga terbantu gitu kan. Dan sama-sama. kalau saya sama toko yang nggak ada masalah ya. Kalau tagihan mah saya sering saya sengaja lewatin, Bang. Oh dikasih ekstra gitu. Ya dikasih longgar Tips-tipsnya. dikit, dikasih longgar dikit. Toko ini mah gampang, udah biarin gitu. Ntar paling beres, kali datang beres gitu, udah. Cuma kalau yang ada lah toko-toko yang ibaratnya datang bayar berapa bon dulu ini, itu tiap minggu harus saya samperin gitu. Tapi kalau untuk jadi sales itu seni sih. Kadang banyak yang minat, mungkin banyak juga yang memandang sebelah mata gitu kan. Nah, iya. Cuman sales. Iya. Kerjaannya susah. Harus Susah. kesana kemari gitu Iya, kan. cuma kalau ulat mah Kalau ulat udah ada lumayan sih hasilnya. koneksi udah ada, Iya. terus kemudian banyak kenalan, Iya. yang target banyak, otomatis bonusnya juga banyak juga. Iya. Ya, mungkin ada teman kita yang bukan di sini sih ya, tapi ada cuma sales sih, dia juga dapat liburan sampai ke luar negeri. Nah, itu sales ada.
Teman saya Ada ada, Bang. banyak itu kan. Ada teman saya di Karawang. Dia Ah. sales kosmetik. Kemarin diajakin ke Aussie ya kalau nggak salah ya. Atau di apa sih? Di Aussie atau Eropa nggak tahu dah. Itu dibayarin sama kantor. Terus dapat emas lagi, Bang. Dapat bonusnya juga Mantap ya. ya. Udah liburan semuanya iya. iya, bebas biaya gitu Kayaknya kan. sih omsetnya lumayan ya di situ, Ya. gede. Jadi mungkin dikasih gitu lebih gitu loh, dikasih enak gitu. Ya, jadi itulah ya pengalaman sebagai sales, suka dukanya gitu ya. Oh iya, itu. Mungkin besok-besok masih ada bahan-bahan buat cerita Ya, lagi di next sini. lah. Kali aja Ditunggu ada lagi kedatangannya kesempatan di sini ya. gitu kan. Ya. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih Konika udah nyempetin waktunya. Sama-sama, Wan. Ya. Sip.